Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah perancangan basis data. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas mengenai materi pengenalan basis data. Perkenalkan, nama saya Putumani Prihatini, saya biasa dipanggil dengan nama Ibu Mani. Basis data atau dalam bahasa Inggrisnya adalah database. Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah mengenal atau bahkan ada yang sudah familiar dengan istilah database. Apa sih itu database? Sehingga kita perlu belajar tentang perancangan basis data atau perancangan database. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu basis data atau database, ada baiknya kita mengenal dulu seperti apa penyimpanan sebelum kita menggunakan basis data atau database. Sistem file. Ya, apa itu sistem file? Jadi dulu sebelum kita mengenal basis data, penyimpanan itu dilakukan dengan menggunakan sistem file. Ada beberapa definisi terkait sistem file. Pertama adalah menurut Connelly and Beck pada tahun 2005 menyatakan bahwa sistem file adalah kumpulan program aplikasi yang melakukan layanan untuk pengguna akhir seperti pembuatan laporan, di mana setiap program mendefinisikan dan mengelola datanya sendiri. Kalian bisa bayangkan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebagai salah satu contoh dari sistem file itu adalah yang paling sederhana adalah ketika kita mencatat segala data kita menggunakan salah satu program aplikasi seperti Excel. Kalian bisa bayangkan misalnya kalian membuat sebuah tabel penjualan menggunakan Excel, di mana tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Ya, dari setiap misalnya tabel penjualan itu digunakan untuk mendata kode transaksi, mendata nama barang, mendata jumlah yang dibeli, mendata harga, mendata subtotal. Maka kalian akan membuat kolom-kolom untuk setiap data tersebut, kemudian data penjualannya akan kalian catat di setiap baris-baris. Nah, itu adalah contoh sistem file yang paling manual. Nah, di sini kita lanjutkan. Misalnya dalam suatu organisasi, sistem berbasis file itu menyimpan semua data manual yang ada dalam organisasi, seperti data yang berkaitan dengan suatu proyek, data yang berkaitan dengan produk, data yang berkaitan dengan tugas, data yang berkaitan dengan klien, atau data yang berkaitan dengan karyawan. Sehingga bisa kita bayangkan jumlah file yang dihasilkan ada banyak. Jadi ada satu file untuk proyek, ada satu file untuk produk, ada satu file untuk tugas, ada satu file untuk klien, dan ada satu file untuk karyawan. Nah, untuk memudahkan pencarian, biasanya setiap file ini diberi label. Sebagai contoh, setiap file Excel itu kita beri nama, misalnya data proyek untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan proyek, atau file Excel data produk untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan produk. Dan semua file-file itu disimpan dalam satu atau lebih lemari arsip. Nah, kalau lemari arsip itu kita bayangkan secara fisik, berarti ada map file, ada map file proyek, ada map file produk, ada map file tugas, itu disimpan di dalam sebuah lemari arsip. Tapi kalau kita berbicara tentang file Excel, maka setiap file ini, baik file proyek, produk, tugas klien atau karyawan, itu semua kita kumpulkan dalam sebuah folder. Misalnya kita sebut sebagai nama foldernya adalah data organisasi, seperti itu. Untuk keamanan, setiap lemari arsip itu memiliki kunci atau mungkin diletakkan di area bangunan yang aman. Nah, ini kita berbicara lemari arsip secara fisik ya, supaya aman data organisasinya, maka lemari arsip itu dibuatkan sebuah kunci yang hanya dipegang mungkin oleh pihak yang bertanggung jawab, dan lemari arsip itu disimpan atau diletakkan di tempat yang aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang itu bisa mengakses data yang ada di dalam file-file tersebut. Nah, sistem file ini bekerja dengan baik jika jumlah item data yang akan disimpan kecil atau untuk item data yang banyak yang terbatas pada proses penyimpanan pengambilan. Maksudnya begini, bisa kalian bayangkan kalau misalnya data transaksi yang kita punya itu hanya 100 baris, mungkin tidak masalah ya jika kita simpan dalam bentuk file Excel. Ketika saya ingin melakukan pencarian misalnya data transaksi tanggal hari ini, saya masih bisa menggunakan filter ya, atau
saya ingin mencari data transaksi dari barang dengan nama minyak goreng misalnya, maka saya bisa menggunakan filter di dalam Excel. Untuk proses seperti itu, penyimpanan dan pengambilan sederhana seperti itu, sistem file ini masih bekerja dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Sistem file dikatakan akan mengalami kerusakan jika dilakukan pemrosesan informasi di dalam file. Jadi pemrosesan informasi tersebut tidak hanya sekedar mencatat data atau menambahkan baris data ke dalam file Excel tersebut, tetapi juga atau sekedar mencari atau memfilter data seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi dilakukan pemrosesan yang lebih kompleks, misalnya ingin mencari tahu barang apa yang dibeli lebih dari 10 untuk setiap transaksi. Maka kita harus melakukan filter yang lebih kompleks, atau bahkan mungkin dengan filter itu tidak bisa, sehingga kita harus mengecek data tersebut satu-satu, kemudian mengcopy paste di sheet yang lain, kemudian merekapitulasi lagi. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan hati-hati, maka akan menyebabkan sistem file yang sudah kita buat tadi, data yang sudah kita catat tadi, kita sudah simpan dengan baik tadi, itu akan menjadi rusak, dalam artian bisa ada data yang hilang, data yang terhapus seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan contoh kantor agen real estate, ya, di mana pada kantor agen real estate biasanya memiliki file terpisah untuk setiap properti untuk dijual atau disewa. Selain itu, dia juga punya file untuk mencatat calon pembeli, mencatat calon penyewa, serta file untuk mencatat anggota dari staf atau karyawan di kantor tersebut. Seandainya file-file tersebut disimpan terpisah dengan menggunakan sistem file, maka ketika kita ingin mencari tahu informasi-informasi berikut seperti, pertama, properti apa yang kantor tersebut miliki untuk dijual dengan jumlah kamar tidur 3, kemudian memiliki taman dan memiliki garasi. Pertanyaan pertama misalnya itu. Jadi ada klien yang ingin tertarik untuk menyewa properti di kantor agen real estate, kemudian dia bertanya, properti apa yang ada di real estate Anda yang dijual? Saya perlunya itu adalah 3 kamar tidur, ada taman dan garasi. Kemudian klien kedua minta informasi lagi. Apartemen apa yang kantor Anda miliki yang disewakan dengan jarak 3 mil dari pusat kota? Kemudian berapa harga sewa rata-rata untuk apartemen 2 kamarnya? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ada lagi klien mencari informasi, atau ini informasi yang dibutuhkan oleh staf, misalnya berapa total tagihan gaji tahunan untuk staf. Kemudian owner dari kantor agen real estate ingin mencari informasi juga, bagaimana omset bulan lalu dibandingkan dengan angka yang diproyeksikan untuk bulan ini, berapa omset bulan yang diharapkan untuk tahun finansial berikutnya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang informasi-informasi yang dibutuhkan baik oleh klien, pembeli dan penyewa, baik oleh anggota staf di dalam kantor itu sendiri, yang bisa diberikan jawabannya melalui sistem file, tapi ada juga yang tidak. Misalnya yang pertama, properti ini berarti si agen real estate ini harus membuka semua file yang dia miliki untuk mencari tahu, ya, properti mana yang punya 3 kamar tidur dan punya taman dan punya garasi, sehingga dia bisa memberikan informasi kepada calon penyewa. Kemudian dia juga harus membuka file properti untuk melihat, ya, apakah ada properti yang tipenya apartemen, kemudian dia punya jarak 3 mil dari pusat kota. Nah, sehingga dia bisa memberikan informasi tersebut. Kemudian berapa harga sewa rata-rata? Nah, untuk mencari harga sewa rata-rata ini, dia harus buka dulu file properti, kemudian dia harus filter dulu jenisnya adalah apartemen, kemudian dia harus filter lagi bahwa apartemen itu punya 2 kamar saja, kemudian setelah itu dia harus menggunakan fungsi untuk menghitung sewa rata-ratanya, ya. Kemudian untuk yang ketiga, dia harus membuka file gaji misalnya yang dia miliki untuk staf, kemudian dia harus melihat, memfilter tahun berapa
total kalihan gaji yang ingin ditampilkan, kemudian dia harus menggunakan fungsi untuk menghitung total. Begitu juga untuk pertanyaan 4 dan 5. Bisa kalian bayangkan, jika data yang dimiliki itu sedikit, proses ini tidak masalah. Tetapi bagaimana jika data yang dimiliki oleh agen real estate itu banyak, maka proses ini tentunya tidak akan menjadi efektif lagi. Saat ini dengan semakin berkembangnya dan bertambah banyaknya informasi, tentunya semakin banyak klien, semakin banyak manajer, semakin banyak staff yang menginginkan semakin banyak informasi. Dan bahkan di beberapa daerah tuh ada aturan hukum untuk sebuah kantor untuk menghasilkan laporan bulanan, laporan triwulan, atau laporan tahunan yang terperinci. Nah, untuk sistem manual tentu saja pekerjaan ini tidak memadai. Walaupun bisa dikerjakan dengan sistem manual, itu akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, ya. Sehingga sistem file ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan industri untuk akses data yang lebih efisien, awalnya seperti itu. Dan dengan adanya kesulitan terhadap pertumbuhan data yang semakin besar, seharusnya mereka membuat tempat penyimpanan yang terpusat, jadi tidak terpisah-pisah seperti tadi, tetapi ternyata mereka melakukan pendekatan desentralisasi di mana mereka menyimpan dan mengendalikan datanya sendiri untuk setiap departemen. Ya, sebagai contohnya kita punya ini adalah Dream Home agen real estate. Pada Dream Home agen real estate itu ada namanya departemen penjualan. Departemen penjualan ini bertanggung jawab terhadap penjualan dan penyewaan properti yang dimiliki oleh kantor agen real estate tersebut. Jadi setiap seorang klien itu menghubungi departemen penjualan di mana klien tersebut ingin memasarkan atau menyewakan properti yang dia miliki, maka dia harus mengisi sebuah form dengan data-data yang lengkap, di mana form ini akan memberikan informasi detail properti yang dia miliki yang akan dia sewakan, seperti di mana alamat dari properti tersebut, jumlah kamarnya berapa, lengkap dengan detail dari pemiliknya. Selain itu, departemen penjualan juga menangani permintaan dari klien yang ingin menyewa. Jadi kalau yang tadi adalah klien yang memiliki properti yang ingin memasarkan propertinya untuk disewa, kalau sekarang klien yang ingin menyewa. Nah, untuk klien yang ingin menyewa, dia juga harus mengisi formulir yang mirip seperti formulir yang diberikan kepada klien pemilik properti. Nah, untuk kedua hal tersebut, departemen penjualan di sini dibantu oleh departemen data processing, itu akan menciptakan sistem informasi untuk menangani penyewaan properti, di mana sistem ini terdiri dari 3 file, yang terdiri dari properti, ya, kemudian pemilik dan detail klien, di mana bisa kita lihat pada gambar berikut. Di bagian sebelah kiri itu adalah formulir yang diberikan kepada pemilik properti, sedangkan di sebelah kanan itu adalah formulir yang harus diisi oleh klien yang akan menyewa properti. Jadi kita lihat bagian kedua formulir ini. Pada formulir properti, ya, pada formulir yang sebelah kiri itu ada 2 bagian. Bagian atas adalah formulir untuk data propertinya sendiri yang terdiri dari kode properti, ya, atau property number, kemudian alamatnya, kotanya di mana, kemudian postcode-nya, tipenya apa, apakah house, apartemen, ya, kemudian biaya sewanya berapa, jumlah kamarnya berapa, kemudian dia dialokasikan ke branch mana, nomor branchnya, dan staf yang bertanggung jawab terhadap properti itu siapa. Sedangkan di bagian bawahnya itu adalah formulir terkait informasi pemilik properti, yaitu bahwa properti dengan nomor PG21 ini dimiliki oleh Carol dengan alamat yang tertera, dengan nomor telepon yang tertera, dan kode pemiliknya adalah CU87. Selain itu, seandainya properti ini dimiliki oleh perusahaan, maka ada informasi juga di sebelah kanannya, yaitu business name, address, telepon number, owner number, contact name, dan business type.
Sedangkan di formulir untuk klien kita lihat di sana ada client number ya CR74, di mana klien yang ingin menyewa properti punya nama Mike Ritchie ya, dengan alamat seperti yang tertera dan nomor telepon yang tertera. Nah, di sini ada kebutuhan properti yang ingin dia sewa, yaitu dia ingin menyewa tipenya adalah house atau rumah, di mana biaya sewa bulanannya maksimum adalah 750. Kemudian di sana ada deskripsi ya, komentar deskripsinya dia, currently living at home with parents, getting married in August. Jadi itu adalah kriteria tambahan yang atau komentar tambahan dari properti yang diinginkan oleh si Mike ya. Nah, di sini juga ada informasi di bawahnya bahwa client number ini ditangani oleh Ann Beach ya, Sinbai, yaitu dengan branch numbernya adalah B003, ditangani pada tanggal 24 Maret tahun 2004 dan branch city-nya adalah Glasgow. Jadi dua formulir ini adalah dua formulir yang ditangani oleh Departemen Penjualan di agen real estate Dream Home. Ya, kalau kita mau lihat dari dua formulir tersebut yang tadi kita punya, ya, dua formulir ini jika kita jadikan sebagai sebuah sistem file, formulir ini bentuknya kertas ya, jadi belum bisa kita proses, dan formulir ini harus kita proses dulu ke dalam sistem, ke dalam sebuah file. Maka ketika dia diubah menjadi file, dia akan membentuk ya 3 file seperti di layar. Pertama adalah file property for rent, yang kedua adalah file private owner, dan yang ketiga adalah file client. Pada file property for rent kita lihat di sana ada kolom-kolom data, persis seperti kalau kita membuat atau menyimpan data ini di Excel ya. Jadi ada kolom atau field yaitu property number yang menyatakan nomor propertinya yang tadi ada di form, kemudian street itu menyatakan alamatnya, city, postcode, type, rooms, rent, dan owner number. Jadi itu semua adalah data-data yang mencerminkan formulir yang tadi diisi oleh Departemen Penjualan terhadap properti yang dimiliki oleh si klien. Kemudian file yang kedua adalah private owner. Pada private owner di sana dia ada field yaitu owner number, kemudian F name ya, first name dari pemiliknya, L name atau last name dari pemiliknya, alamat dan telepon numbernya. Dan file yang ketiga itu adalah file client yang terdiri dari kolom client number, first name dari client, last name dari client, address, telepon number, preferensi tipenya yaitu tipe properti yang dia ingin sewa, dan biaya maksimum sewa per bulannya yang diinginkan oleh si klien. Jadi 3 file ini dikelola oleh Departemen Penjualan. Selanjutnya di agen real estate Dream Home juga ada namanya Departemen Kontrak. Departemen kontrak ini bertanggung jawab untuk menangani perjanjian sewa yang terkait dengan properti yang disewakan. Jadi kalau seandainya klien sudah setuju dengan properti yang ditawarkan oleh si agen, maka langkah berikutnya adalah masuk ke Departemen kontrak. Jadi setiap kali klien setuju untuk menyewa properti, formulir itu akan diisi oleh salah satu staf penjualan yang memberikan informasi terkait klien dan rincian properti yang disewa. Nanti ada di gambar 1.3. Nah, selanjutnya formulir yang sudah diisi oleh staf penjualan ini akan diberikan kepada Departemen kontrak. Kemudian Departemen kontrak akan mengalokasikan nomor sewa dan melengkapi rincian pembayaran dan masa sewanya. Nah, sekali lagi untuk Departemen kontrak dia akan menciptakan sendiri sistem filenya dengan bantuan Departemen Data Processing untuk menangani perjanjian sewa. Di mana sistem yang dibangun oleh si Departemen kontrak ini terdiri dari 3 file yaitu sewa, properti, dan detail klien yang sebenarnya berisi data yang mirip dengan yang dikelola oleh Departemen Penjualan sudah kita jelaskan tadi. Oke, kita lihat. Ini adalah formulir kontrak yang dibuat oleh staf penjualan yang diteruskan ke Departemen kontrak. Jadi ini adalah form list details ya, ada list numbersnya, ada nomor kontraknya, kemudian ada nomor klien dan nama kliennya serta alamat dan nomor teleponnya, serta di sebelah kanan itu adalah properti yang mau disewa oleh si Mike Ritchie dan alamat dari properti tersebut. Kemudian ada detail paymentnya di bagian bawah, yaitu berapa biaya sewa per bulannya, kemudian metode pembayaran seperti apa, depositnya berapa,
kemudian tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, dan durasi penyewaannya berapa lama. Nah, ini adalah form yang sudah dituliskan oleh staf penjualan dan diteruskan ke departemen kontrak. Dari form ini akan menghasilkan 3 file ya. Pertama yaitu file list. File list ini adalah file untuk penyewaan tadi yang terdiri dari atau file kontraknya, yaitu list number, property number, client number, rent, payment method, deposit, paid, rent start, rent finish, duration, persis seperti yang ada di form kontrak yang tadi. Dan kemudian departemen kontrak membuat lagi file property for rent yang terdiri dari property number, street, city, postcode, dan rent. Dan membuat juga file client, yaitu client number, F-name, last name, address, dan telno. Padahal seperti yang kita sudah ketahui tadi, file property for rent dan file client sebenarnya sudah dimiliki oleh departemen penjualan, tetapi karena mereka membangun sistem file yang terpisah, jadi bagian departemen penjualan membangun sendiri file property for rent dan client, dan bagian departemen kontrak membangun sendiri. Jadi ada 2 file yang sama yang dimiliki oleh 2 departemen yang berbeda. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini gambar dari sistem file yang dimiliki oleh 2 departemen tadi. Bagian atas itu adalah departemen penjualan atau sales. Dia punya sales application program sendiri ya, dan dia punya tempat penyimpan ya atau sales files sendiri. Sedangkan yang bagian bawah adalah bagian departemen kontrak. Dia memiliki kontrak application program sendiri dan dia memiliki kontrak file sendiri. Bisa kalian lihat antara bagian sales dan kontraknya tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada tanda panah penghubung sama sekali. Dan kita lihat di sales filesnya itu ada 3 file yang ditangani, yaitu property for rent, private owner, dan client. Dan di kontrak filesnya itu ada 3 file juga yang ditangani, yaitu list, property for rent, dan client. Perhatikan ada 2 file yang sama, yaitu property for rent dan file client, walaupun fieldnya itu ada yang berbeda ya. Jadi di sales filenya lebih lengkap, sedangkan di kontraknya lebih sedikit data yang dibutuhkan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya itu adalah 2 file yang sama yang sebenarnya bisa digabungkan menjadi satu dan dipakai bersama-sama oleh kedua departemen tersebut. Tetapi sistem file tidak memungkinkan seperti itu, karena sistem file bekerja sendiri-sendiri. Jadi pada gambar tadi menunjukkan bahwa setiap departemen itu akan mengakses file mereka sendiri melalui program aplikasi yang ditulis khusus untuk mereka. Dan setiap kumpulan program aplikasi departemen akan menangani entry data, pemeliharaan file, dan pembuatan set laporan spesifik yang tetap untuk departemennya sendiri. Dan yang lebih penting, struktur fisik dan penyimpanan file data dan recordnya didefinisikan dalam kode aplikasi. Data yang serupa juga dapat ditemukan di beberapa departemen. Misalnya, pada departemen penggajian, dia akan mempunyai data tentang staff, ya, dan staff salary. Departemen personalia juga punya data tentang staff. Jadi datanya serupa lagi. Di departemen penggajian ada staff, di departemen personalia juga ada staff. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ada sejumlah besar duplikasi data yang terjadi di departemen-departemen ini, dan hal ini umumnya berlaku untuk sistem berbasis file ya. Nah, dengan gambaran tadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa sistem berbasis file ini memiliki keterbatasan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana terminologi yang digunakan dalam sistem file. Jadi file itu sebenarnya adalah kumpulan record atau kumpulan baris-baris yang berisi data yang terkait secara logis. Ya, sebagai contoh, file property for rent itu kan terdiri dari 6 record, di mana setiap record menyatakan atau merepresentasikan data untuk setiap properti. Di sini setiap record itu berisi 1 atau lebih kolom atau field yang terhubung secara logis. Mengapa? Karena dia menyatakan karakteristik dari properti yang sedang dimodelkan. Ya, sebagai contoh, kalau pada fitur property for rent itu karakteristik propertinya adalah ada alamatnya, ada tipe propertinya house, apartemen atau yang lainnya, dan ada jumlah kamar yang dimiliki oleh setiap properti.
Nah, mari kita masuk ke kelemahan sistem file. Jadi kalau tadi kita sudah lihat bahwa departemen penjualan itu punya sistem filenya sendiri, kemudian departemen kontrak punya sistem filenya sendiri, kemudian mungkin departemen penggajian punya sistem file sendiri, departemen sumber daya manusia punya sistem file sendiri. Padahal di setiap departemen tersebut ada beberapa file-file yang sebenarnya bisa digabungkan dan digunakan secara bersama-sama. Nah, adanya file-file yang sama di beberapa departemen itu bisa menimbulkan beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu separation and isolation of data. Jadi ketika data itu disimpan dalam file yang terpisah, maka kita akan lebih sulit untuk mengakses data yang tersedia. Misalnya, jika kita ingin membuat daftar semua rumah yang sesuai dengan persyaratan klien, maka kita harus membuat file dulu dari klien yang memiliki rumah, karena type of rent-nya harus house ya, sebagai tipe yang disukai. Kemudian kita harus filter lagi dengan sewanya kurang dari sewa maksimum yang diinginkan oleh klien. Nah, dengan sistem file pemrosesan itu sulit. Mengapa? Karena harus dilakukan dengan cara yang bertahap, dan kalau datanya sangat banyak itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Di sini pengembang aplikasi harus menyinkronkan antara dua file yang sebenarnya dua file sama yang dimiliki oleh departemen yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang mereka proses itu benar-benar data yang tepat, data yang sama. Nah, untuk memverifikasi dua buah file saja sudah sulit, apalagi kalau kita harus menggabungkan data lebih dari dua file. Bisa dibayangkan proses sinkronisasinya akan lebih sulit, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, duplication of data. Jadi bisa kita lihat bahwa ada duplikasi detail properti dan klien di departemen penjualan dan kontrak seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita mau memproses data detail properti dan klien di dua departemen ini, pertama, ketika saya mempunyai sebuah properti, maka data properti tersebut harus saya simpan di file departemen penjualan dan juga di file departemen kontrak. Tentunya ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk memasukkan data lebih dari sekali. Jadi tidak bisa data itu dimasukkan sekali langsung tersimpan di dua tempat, itu tidak bisa. Tapi di departemen penjualan harus tersimpan sendiri, departemen kontrak harus tersimpan sendiri. Kemudian membutuhkan uang penyimpanan tambahan, tentu saja. Data yang ganda ini kan disimpan di setiap departemen. Tentu saja di departemen penjualan membutuhkan ruang penyimpan, di departemen kontrak juga membutuhkan ruang penyimpan sendiri. Kemudian duplikasi dapat menyebabkan hilangnya integritas data, dengan kata lain data tidak lagi konsisten. Sebagai contoh, ya, seandainya properti tersebut ada perubahan terhadap salah satu fieldnya, misalnya adalah properti tersebut awalnya ditawarkan dengan biaya sewa $600 satu bulan. Di departemen penjualan, data $600 itu sudah diupdate atau sudah dirubah. Sedangkan di departemen kontrak, data $600 itu belum diubah. Nah, ketika suatu saat ada klien yang mau menyewa data properti tersebut, departemen penjualan mengatakan biaya sewanya sudah $700 sekarang. Nah, oke, kata klien, sekarang masuk ke departemen kontrak. Ternyata di departemen kontrak datanya masih $600. Yang rugi siapa? Maka yang rugi adalah perusahaan. Karena apa? Karena datanya menjadi tidak konsisten lagi. Kelemahan yang ketiga adalah data dependence, ya. Jadi struktur fisik dan penyimpanan file data dan record itu kan dilakukan dalam bentuk kode aplikasi, sehingga perubahan pada struktur yang ada itu sulit dilakukan. Misalnya, kita mau mengubah ukuran field alamat properti foreign itu dari 40 menjadi 41 karakter. Tentunya kita harus buka dulu file properti foreign yang asli untuk dibaca. Kemudian yang kedua, kita buat dulu file baru, ya, file baru sementara atau temp file untuk bisa kita menyimpan struktur karakter yang baru ini. Terus yang ketiga, kita harus baca record dulu dari file yang asli, kemudian kita konversikan datanya agar sesuai dengan struktur yang baru, kemudian kita tuliskan ke file yang sementara tadi. Hal ini harus kita lakukan untuk seluruh record. Terus yang keempat, kita harus hapus dulu file properti foreign yang asli, dan yang kelima, kita rename namanya atau kita ganti nama file
Sementara dengan struktur yang baru itu dengan nama property foreign. Bisa Anda bayangkan itu baru satu file ya. Nah, proses itu harus dilakukan ya, dan juga semua program yang mengakses file property foreign juga harus dimodifikasi agar sesuai dengan struktur file yang baru. Di sini programmer harus mengidentifikasi semua program yang terpengaruh, memodifikasinya dan menguji kembali. Nah, karakteristik ini merupakan kelemahan sistem file yang disebut sebagai ketergantungan program data atau data dependence. Kelemahan yang keempat itu adalah incompatible file formats. Jadi program aplikasi yang digunakan untuk mengakses file itu ada yang platformnya sama, ada yang berbeda. Jadi struktur file itu tertanam dalam program aplikasi sehingga struktur itu tergantung pada bahasa pemrograman aplikasi. Misalnya, struktur file yang dihasilkan oleh COBOL itu akan berbeda dengan struktur file yang dihasilkan oleh bahasa C. Jadi misalnya departemen kontrak ingin menemukan nama dan alamat semua pemilik yang propertinya disewakan. Tapi departemen kontrak tidak punya data rincian pemilik properti. Yang punya data ini hanya departemen penjualan. Ya. Nah, departemen kontrak hanya memiliki nomor properti yang dapat digunakan untuk menemukan nomor properti yang sesuai di file property foreign milik departemen sales atau penjualan, di mana file ini menampung nomor pemilik yang dapat digunakan untuk menemukan detail pemilik dalam file private owner. Nah, program yang dimiliki oleh departemen kontrak itu dibuat dalam bahasa pemrograman COBOL, sedangkan program dalam departemen penjualan dibuat dalam bahasa C, sehingga untuk mencocokkan properti yang ada di dua file di property foreign itu, maka membutuhkan pengembang aplikasi untuk menulis perangkat lunak yang bisa mengkonversi file ke beberapa format, sehingga bisa memfasilitasi perbedaan yang dimiliki oleh departemen kontrak dan departemen penjualan ini, dan tentunya ini akan memakan waktu dan biaya yang mahal. Yang kelima itu adalah fixed query atau proliferation of application programs. Jadi dari sisi pengguna akhir itu adalah user yang menerima data. Jadi sistem file ini sebenarnya lebih baik daripada sistem manual. Sistem manual itu maksudnya adalah sistem yang menggunakan kertas ya. Nah, tapi sistem file ini sangat tergantung pada pengembang aplikasi, terutama dalam penghasilan laporan. Mengapa? Karena pertama, di beberapa organisasi ya, jenis query atau laporan yang diproduksi yang akan dihasilkan itu sudah oke, sudah bagus, tetapi terbatas hanya pada laporan-laporan tertentu. Jadi, kalau ada permintaan laporan yang tidak sesuai dengan jenis query atau laporan yang sudah ditetapkan, maka datanya itu tidak akan tersedia atau tidak ada fasilitas untuk menyediakan data tersebut. Kemudian yang kedua, di organisasi lain ya itu tidak ada SDM yang bisa menangani semua pekerjaan sehingga menghasilkan program yang tidak memadai, program yang tidak mampu memenuhi permintaan pengguna terhadap informasi, dokumentasinya terbatas dan pemeliharaannya sulit, sehingga seringkali akibat SDM-nya tidak mampu, maka beberapa fungsi itu dihilangkan. Misalnya tidak ada jaminan keamanan atau integritas, tidak ada pemulihan jika terjadi error terhadap perangkat keras atau perangkat lunaknya. Kemudian akses file yang dibatasi untuk satu pengguna pada satu waktu dan tidak bisa diakses secara bersama-sama oleh staf di departemen yang sama. Nah, kemampuan penghasilan laporan akhir untuk pengguna akhir ini merupakan salah satu poin utama dalam sistem informasi, dan sistem file ini masih belum mampu menangani kebutuhan laporan yang diinginkan oleh pihak pengguna akhir. Kalau kita lihat 5 kelemahan sistem file tadi, jadi semua keterbatasan tersebut dikaitkan dengan dua faktor. Pertama adalah bagaimana mendefinisikan data tertanam dalam program aplikasi daripada kita menyimpan data tersebut secara terpisah dan mandiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengontrol terhadap akses dan manipulasi data di luar yang diberlakukan oleh program aplikasi. Nah, solusi untuk hal ini adalah pertama, kita harus membangun basis data ya atau gudang data ya. Dan yang kedua adalah kita harus membangun sistem manajemen basis data atau sistem yang digunakan untuk mengelola gudang data, dalam bahasa asingnya adalah Database Management System atau DBMS. Oke, kita sekarang tinggalkan sistem file.
Karena kita sudah lihat bahwa sistem file itu memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Dan sekarang mari kita masuk ke basis data. Basis data punya banyak sekali definisi. Yang pertama itu menurut Connelly and Beck tahun 2005, basis data itu dikatakan adalah kumpulan data yang terkait secara logis. Dan deskripsi data ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Jadi sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Jadi data yang tidak terkait dengan kebutuhan informasi organisasi tidak perlu dikumpulkan dalam basis data, ya. Basis data adalah suatu repositori data tunggal yang mungkin berukuran besar yang dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak departemen dan pengguna. Jadi kuncinya adalah repositori data tunggal, artinya semua data tersimpan di dalam satu tempat, tersimpan secara tunggal, tidak terpisah-pisah seperti sistem file tadi. Mungkin berukuran besar, ya mengapa? Karena datanya semua terpusat di sana dan dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak departemen dan pengguna. Jadi data tersebut terpusat, tersimpan jadi satu, dan siapapun bisa menggunakan secara bersamaan. Jadi tidak ada lagi seperti tadi departemen kontrak harus menghubungi penjualan, penjualan harus menghubungi kontrak, seperti itu. Alih-alih file terputus dengan data yang berlebihan, semua item data diintegrasikan dengan jumlah duplikasi minimum. Basis data itu mampu menangani terjadinya duplikasi data, ya. Di mana basis data tidak lagi dimiliki oleh satu departemen, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang dimiliki bersama-sama oleh perusahaan. Basis data tidak hanya menyimpan data secara operasional, tapi juga menyimpan deskripsi dari setiap datanya. Nah, karena itu sebuah basis data itu juga didefinisikan sebagai kumpulan record terintegrasi yang menggambarkan dirinya sendiri. Deskripsi data ini dikenal sebagai istilah katalog sistem atau kamus data atau metadata, yaitu data tentang data. Nah, ini adalah sifat database yang menggambarkan data independence, berbeda dengan sistem file. Kalau sistem file itu data dependence, ya, kebergantungan data. Sedangkan kalau pada basis data, data independence, artinya data yang tidak tergantung itu data yang mandiri. Pendekatan yang diambil dengan sistem database itu adalah bahwa data itu dipisahkan dari program aplikasi. Nah, hal ini mirip dengan pendekatan yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak modern, di mana definisi internal suatu objek dan definisi eksternal yang terpisah disediakan. Nah, para pengguna objek hanya bisa melihat definisi eksternal dan tidak bisa mengetahui bagaimana objek itu didefinisikan dan bagaimana fungsinya. Jadi, di dalam basis data, data itu dikelola sendiri, program aplikasi itu berjalan sendiri, di mana program aplikasi itu tidak mengetahui bagaimana fisik dari data yang ada dalam database, dan database juga tidak perlu mengetahui bagaimana proses kerja dari program aplikasi. Nah, yang perlu dilihat itu hanya bagaimana program aplikasi ini mengambil data di database dan bagaimana database ini memberikan datanya ke dalam program aplikasi, sehingga para pengguna objek di sini dikatakan hanya melihat definisi eksternal dan tidak mengetahui bagaimana objek itu didefinisikan dan bagaimana fungsinya. Salah satu keuntungannya dari pendekatan ini dikenal sebagai istilah abstraksi data, di mana kita dapat mengubah definisi internal suatu objek tanpa mempengaruhi pengguna objek asalkan definisi eksternalnya tetap sama. Jadi dengan cara yang sama, pendekatan basis data itu akan memisahkan struktur data dari program aplikasi dan menyimpannya dalam basis data. Jadi kalau kita membangun dan merancang dan membangun basis data, kita bisa mengubah definisi dari data-data yang kita simpan di dalamnya sepanjang kita tidak mengubah definisi eksternal atau bagaimana data itu diberikan kepada si program aplikasi. Jika struktur data baru ditambahkan atau struktur yang ada dimodifikasi, maka program aplikasi itu tidak akan terpengaruh, asalkan mereka tidak secara langsung bergantung pada apa yang telah dimodifikasi. Sebagai contoh, kalau kita menambahkan sebuah field baru ke baris data atau membuat file baru, maka aplikasi tidak akan terpengaruh. Tapi kalau kita mau menghapus suatu file, suatu field tentunya program aplikasi itu akan terpengaruh dan harus dimodifikasi sesuai dengan perubahan tersebut. Nah,
istilah yang penting lagi tentang dalam definisi database itu adalah terkait secara logis, ya, terkait secara logis. Nah, untuk mengetahui bahwa dia terkait secara logis, maka kebutuhan informasi dari suatu organisasi itu harus dianalisis dengan cara mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan yang ada di dalam organisasi tersebut. Entitas itu adalah merujuk kepada objek, bisa berupa orang, bisa berupa tempat, benda, konsep, atau peristiwa yang ada di dalam organisasi yang akan diwakili dalam database. Sedangkan kalau atribut itu adalah properti yang menggambarkan aspek dari objek yang ingin dicatat. Sedangkan hubungan itu adalah hubungan antara entitas. Sebagai contoh, agen real estate dream home yang sudah tadi kita bahas, di mana ada departemen penjualan dan ada departemen kontrak, di mana departemen penjualan memiliki 3 file, departemen kontrak punya 3 file. Kalau kita gambarkan di dalam basis data, itu akan digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut sebagai entity relationship, ya, di mana ada segi 4 yang menyatakan entitas, ada garis yang menyatakan relasi, dan ada atribut dari setiap entitasnya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa setiap entitas itu akan saling berelasi. Nah, relasinya itu kita sebut sebagai hubungan logis atau penyimpanan data yang terkait secara logis. Mari kita lihat gambarnya. Jadi, kalau kita nyatakan file-file yang tadi dimiliki oleh departemen penjualan dan departemen kontrak dalam basis data, itu akan memunculkan diagram hubungan logis seperti yang ada di layar. Pertama, ada branch. Branch ini merupakan satu entitas, merupakan satu tempat yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Jadi, agen real estate ini punya banyak cabang, ya. Maka cabang-cabang tersebut harus dicatat oleh si agen real estate ini. Misalnya cabang A alamatnya di mana, cabang B alamatnya di mana, seperti itu. Maka data cabang yang dicatat ini kita harus nyatakan sebagai entitas. Kemudian entitas yang kedua adalah staff, ya. Mengapa staff itu menjadi entitas? Karena setiap staff itu akan bertanggung jawab terhadap properti. Seperti kita lihat, ya, staff yang bertanggung jawab terhadap properti di formulir departemen penjualan. Kemudian staff yang bertanggung jawab terhadap kontrak. Nah, semua staff itu harus tercatat sehingga staff ini akan menjadi entitas yang berbentuk orang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah private owner, ya. Private owner ini adalah data klien pemilik dari properti yang akan disewakan. Data ini juga harus kita catat supaya kita tahu bahwa properti ini milik dari siapa. Sehingga kita harus menyimpannya sebagai entitas juga. Kemudian berikutnya ada klien. Klien adalah pihak yang akan menyewa properti. Data klien ini juga harus dicatat supaya kita tahu siapa saja klien-klien kita, klien siapa saja yang menyewa properti siapa, seperti itu. Sehingga klien ini kita nyatakan sebagai entitas. Kemudian ada properti foreign. Properti foreign itu adalah data properti yang akan disewakan. Nah, data properti itu juga harus dicatat sehingga data properti itu dijadikan sebagai entitas. Dan satu lagi adalah kontrak. Kontrak juga harus dicatat supaya kita tahu bahwa suatu properti itu disewa oleh seorang klien, seperti itu. Sehingga kontrak atau lease ini juga harus kita nyatakan sebagai entitas. Sehingga di sini kita lihat ada 6 entitas, yaitu branch, staff, property foreign, client, lease, dan private owner. Kemudian setiap entitas ini punya relasi atau hubungan yang dinyatakan dengan garis. Sebagai contoh, lihat yang paling atas, branch dan staff itu memiliki relasi yang disebut sebagai has. Jadi kantor cabang itu punya staffnya sendiri, ya. Jadi ada di setiap kantor cabang itu ada staff-staffnya. Maka kantor cabang itu punya hubungan terhadap staff. Entitas branch dinyatakan memiliki relasi terhadap staff yang dinyatakan dengan relasi has. Kemudian kita lihat relasi berikutnya adalah klien terhadap property foreign. Klien terhadap property foreign itu punya relasi, misalnya views, ya. Jadi dia sudah pernah melihat properti-properti apa saja yang disewakan. Kemudian private owner dia juga punya hubungan ke property foreign, yaitu owns. Jadi dia memiliki, private owner itu memiliki properti foreign-nya.
Kemudian branch offers property for rent. Jadi branch itu menawarkan properti-properti untuk disewakan. Kemudian staff oversees ke property for rent. Jadi staff yang bertanggung jawab terhadap property for rent-nya siapa? Itu hubungannya di overseas. Kemudian property for rent, lease by lease. Nah, ini menunjukkan bahwa property for rent itu disewakan, ya, tercantum di dalam kontrak lease dan disewakan terhadap klien. Jadi kita lihat relasinya sebenarnya adalah klien, lease, dan property for rent. Itu dia membentuk dua relasi, lease by dan holds. Ini adalah gambaran bagaimana data-data tersimpan di dalam basis data itu secara logis, terhubung secara logis. Nah, nanti bagaimana membangun entity relationship diagram itu akan kita bahas. Ada pertemuan, 2 sampai 4 pertemuan khusus untuk kita membangun entity relationship diagram. Selain definisi yang sebelumnya, ada juga beberapa definisi tentang basis data. Pertama adalah menurut Ramakrishnan and Garg, ya, tahun 2005, dikatakan basis data adalah kumpulan data. Dia biasanya menggambarkan satu kegiatan organisasi atau lebih yang saling terkait. Misalnya database universitas mungkin berisi informasi mengenai entitasnya seperti siswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Hubungan antar entitasnya misalnya siswa mengambil mata kuliah yang ada dalam suatu fakultas, dan ruang kelas yang digunakan untuk mata kuliah. Menurut El-Masri dan Nafate tahun 2011, basis data itu dikatakan mewakili beberapa aspek dari dunia nyata, sehingga basis data itu sering disebut sebagai mini world atau universe of discourse. Ya, basis data juga disebut sebagai kumpulan data logis yang koheren dengan beberapa makna yang melekat. Nah, definisi ini dikemukakan juga oleh Mata, Toledo, and Cushman tahun 2000. Kemudian El-Masri juga menyatakan bahwa database itu dirancang, dibangun, dan diisi dengan data untuk tujuan tertentu. Menurut Silberstadt dan kawan-kawan tahun 2011, basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh lainnya, yaitu database university, di mana database ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai siswa, kursus, dan nilai di lingkungan universitas, di mana basis data ini terdiri dari 5 file, di mana setiap file akan menyimpan record data dengan jenis yang sama. Misalnya, file student akan menyimpan data siswa, file course akan menyimpan data kursus, file section akan menyimpan data section kursus, file grade report akan menyimpan nilai yang diterima siswa di berbagai section yang telah mereka selesaikan, dan file prerequisite akan menyimpan prasyarat dari setiap kursus. Mari kita lihat penggambarannya. Ya, jadi ada 5 tabel atau 5 file yang dihasilkan dari database university, yaitu pertama sebelah kanan kita lihat dulu student, ya. Student itu punya 4 field atau 4 kolom, yaitu name, student number, class, dan major. Kemudian ada file course. Dia punya field course name, course number, credit hours, dan department. Ada file section, dia punya field section identifier, course number, semester, year, dan instructor. Ada file grade report, ya, dia akan menyimpan nilai dari student number-nya, yaitu student number, section identifier, dan grade. Dan ada file prerequisite, itu akan menyimpan course number dan prerequisite number. Kalau kita lihat di sini, ya, ada penjelasannya. Saya bacakan dulu. Untuk mendefinisikan basis data ini, kita harus menentukan struktur record setiap file dengan menentukan jenis elemen data yang berbeda untuk disimpan dalam setiap record, ya. Nah, tadi itu kalau kita lihat tabel itu kan isinya contoh-contoh data. Untuk membangun basis data, kita harus menentukan setiap file tersebut terdiri dari data-data apa saja, strukturnya seperti apa. Sebagai contoh, record siswa itu mewakili name, student number, class, dan major. Kalau name sudah jelas, itu adalah deretan karakter. Student number tadi kita sudah lihat itu adalah angka. Sedangkan class itu dinyatakan dengan angka 1, misalnya untuk menyatakan mahasiswa tingkat 1, angka 2 untuk menyatakan mahasiswa tingkat 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk major, misalnya math itu menyatakan matematika, CS menyatakan computer science.
Kemudian untuk setiap record course itu dia mewakili course name, course number, credit hours, departemen, dan seterusnya. Sehingga kita harus tentukan misalnya kalau course name itu adalah karakter, course number misalnya angka, credit hours angka, departemen karakter, seperti itu. Nah, kita juga harus menentukan tipe data. Ya, seperti tadi saya sampaikan, itu tipe datanya misalnya name itu adalah serangkaian karakter alfabet, student number-nya adalah bilangan bulat, grade report-nya adalah karakter tunggal, misalnya A, B, C, D, F, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyatakan skema pengkodean untuk nilai item tertentu, misalnya angka 1 untuk mahasiswa baru, angka 2 untuk mahasiswa tingkat 2, angka 3 untuk junior, angka 4 untuk senior, angka 5 untuk mahasiswa pasca sarjana, dan seterusnya. Untuk membangun database university tadi, kita menyimpan data yang mewakili student, course, section, grade report, dan prerequisite sebagai record dalam file yang sesuai. Nah, kita lihat bahwa record di file-file tersebut bisa saja saling terkait atau berhubungan. Misalnya, record untuk Smith dalam file student itu dia terkait dengan 2 record dalam file grade report yang menyatakan nilai yang diperoleh oleh Smith dalam 2 kursus. Begitu juga record dalam file prerequisite menghubungkan 2 record kursus di mana satu mewakili kursus dan yang lainnya mewakili prasyarat. Nah, sebagian besar database ukuran sedang dan besar akan mencakup banyak jenis record dan memiliki banyak hubungan di antara record-record itu. Mari kita balik dulu untuk melihat bagaimana hubungannya. Coba kalian perhatikan di sini student dengan nama Smith. Student number-nya adalah 17. Kalau kita lihat di grade report, perhatikan student number 17 itu ada 2 baris, yaitu dengan section identifier 112 dan section identifier 119. Section identifier sendiri itu ada di file section. Perhatikan di sebelah kanan bawah, di mana section identifier 112 itu mengacu ke course number Math 2410 dan section identifier 119 itu mengacu ke course number CS 1310. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita mau nyatakan dalam bahasa sehari-hari, Smith ya sudah menyelesaikan kursus Math 2410 dan memperoleh grade B. Ya, kita lihat di grade reportnya B. Selain itu, Smith juga sudah menyelesaikan kursus CS 1310 ya dengan grade C. Apa sih itu kursus Math 2410 dan Math dan CS 1310? Lihat di file course yang ada di atasnya. Perhatikan, Math 2410 itu mengacu pada course name Discrete Mathematics dan CS 1310 itu mengacu ke course name Intro to Computer Science. Jadi kalau kita kembali ke bahasa sehari-hari, artinya Smith sudah menyelesaikan kursus Discrete Mathematics dan memperoleh nilai B. Selain itu, Smith juga sudah menyelesaikan kursus Intro to Computer Science dengan grade C. Jadi kalian bisa lihat, ada 5 file yang terpisah, ada 5 penyimpan yang terpisah, tetapi kelima penyimpan itu memiliki informasi yang saling berelasi. Nah, informasi yang saling berelasi yang tadi saya sampaikan dari student ke grade report, kemudian ke section, kemudian ke course, itu menunjukkan bahwa data yang tersimpan di file-file tersebut dalam basis data itu terkait secara logis. Oke, kita kembali. Nah, manipulasi database itu bisa melibatkan permintaan dan pembaruan. Sebagai contoh, ya, user menginginkan informasi, yaitu retrieve the transcript, a list of all course and grades of Smith. Jadi, user membutuhkan transkrip untuk menampilkan seluruh kursus dan nilai yang diperoleh oleh Smith. Nah, melalui database, informasi tersebut bisa ditampilkan. Kemudian yang kedua, list the names of students who took the section of the database course offered in fall 2008 and their grades in that section. Jadi, informasi yang berikutnya adalah user membutuhkan nama dari para siswa yang sudah mengambil kursus database pada tahun 2008 dan grade-nya terhadap si database tersebut. Kemudian yang ketiga, list the prerequisites of the database course. Jadi user membutuhkan informasi apa saja prasyarat untuk mengikuti kursus database. Ketiga informasi ini yang diminta oleh user dengan mudah bisa kita dapatkan
dari 5 tabel yang tadi sudah kita susun dalam database atau basis data kita. Selain adanya permintaan informasi, ya, data di dalam database itu juga bisa dilakukan pembaruan. Misalnya, change the class of Smith to sophomore. Jadi, mengubah kelas dari Smith itu menjadi sophomore. Kemudian, create a new section for the database course for this semester. Jadi, buat section baru, kursus baru untuk database di semester ini. Kemudian, enter a grade of A for Smith in the database section of last semester. Jadi, masukkan nilai untuk Smith, ya, pada kursus database di semester sebelumnya dengan nilai A. Nah, semua ini bisa kita lakukan, baik permintaan maupun pembaruan, itu semuanya bisa kita lakukan dalam database dengan menggunakan yang disebut sebagai bahasa query DBMS. Nah, nanti kita akan ada pertemuan tersendiri khusus untuk membahas tentang query DBMS. Nah, itu tadi penjelasan tentang basis data. Jadi, awalnya kita sudah lihat sistem file. Bagaimana sistem file tersebut bentuknya, bagaimana sistem file tersebut diproses, dan kelemahan apa yang dimiliki oleh sistem file tersebut. Kemudian kita masuk ke basis data, bagaimana basis data tersebut bisa menangani kelemahan sistem file, yaitu dengan cara membangun atau menyimpan data-data tersebut dalam file-file yang saling berelasi secara logis, sehingga informasi tersebut bisa terpusat dan digunakan secara bersama-sama. Nah, sebenarnya basis data tersebut punya sejarah perkembangan, mulai dari tahap pertama pada awal tahun 1960-an, di mana data itu diolah berdasarkan prinsip berkas atau file pada lingkungan komputer mainframe. Kemudian pada akhir tahun 60-an muncul konsep basis data, konsep sistem manajemen basis data, muncul layanan informasi online dan layanan informasi berbasis teks. Pada awal tahun 70-an, muncul aplikasi basis data berbasis sistem pakar dalam sistem pendukung keputusan dan pemrograman berbasis objek. Pada tahun 1980-an muncul sistem berbasis hypertext, dan pada tahun 90-an muncul aplikasi basis data untuk kecerdasan buatan, fasilogik, multimedia. Kemudian muncul juga aplikasi basis data berorientasi objek dan aplikasi basis data secara online untuk internet. Karakteristik basis data sendiri, yang pertama adalah self-describing nature of a database system. Jadi, database itu tidak hanya berisi database itu sendiri, tetapi database itu juga berisi definisi atau deskripsi lengkap dari struktur dan batasan dari database yang disimpan di dalam katalog DBMS. Dia akan berisi informasi seperti struktur filenya, jenisnya, format penyimpanan setiap item data, dan berbagai constraint atau batasan pada datanya. Nah, informasi ini disebut sebagai metadata dan akan menggambarkan struktur basis data secara primer. Katalog ini akan digunakan oleh perangkat lunak DBMS dan juga digunakan oleh pengguna basis data yang membutuhkan informasi tentang struktur dari basis data. Biasanya paket perangkat lunak DBMS untuk tujuan umum itu tidak ditulis untuk aplikasi basis data tertentu, sehingga harus merujuk ke katalog untuk mengetahui struktur file dalam database tertentu seperti jenis dan format data yang akan diakses. Nah, dalam pemrosesan file tradisional yang tadi saya sudah bahas, definisi data itu biasanya merupakan bagian dari program aplikasi, sehingga data dan program aplikasi itu dependence, ya, saling tergantung. Kalau datanya berubah, programnya harus dirubah. Sedangkan kalau pada DBMS, ya, perangkat lunak DBMS ini dapat mengakses beragam database dengan mengekstraksi definisi database dari katalog dan menggunakan definisi yang ada di katalog tersebut, sehingga DBMS ini akan terpisah dari program aplikasinya dan tidak saling tergantung. Ya, jadi untuk contoh di sini katalog DBMS akan menyimpan definisi semua file yang ditampilkan, di mana definisi-definisi tersebut akan ditentukan oleh perancang basis data sebelum membuat basis data yang sebenarnya disimpan dalam katalog. Nah, kapanpun permintaan dibuat untuk mengakses, misalnya record name of the student, perangkat lunak DBMS itu akan merujuk pada katalog untuk menentukan struktur file student dan posisi serta ukuran item data name dalam record student. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Ini adalah contoh katalog dari database. Jadi kita lihat
di bagian atas relation itu menunjukkan ada 5 file yang dimiliki oleh database university tadi, yaitu file student, file course, file section, file grade report, dan file prerequisite, serta jumlah kolom yang dimiliki oleh masing-masing file. Sedangkan di bagian bawah itu adalah pendefinisian tentang kolomnya sendiri. Jadi ada kolom dengan nama name, data tipenya karakter, panjangnya 30, dia merupakan milik dari file student. Kemudian student number, class, major, dan seterusnya. Nah, katalog ini akan digunakan oleh perangkat DBMS ya untuk memproses informasi yang dibutuhkan. Nah, ini yang disebut sebagai self-describing tadi, bahwa database itu tidak hanya berisi database itu sendiri, tapi juga berisi definisi dari recordnya, definisi dari fieldnya, definisi dari atau struktur dari data file-filenya, dan juga termasuk constraint-constraintnya. Itu semua ada di dalam katalog database. Karakteristik yang kedua itu adalah insulation between programs and data abstraction. Jadi sebenarnya ini penjelasannya sudah jelas tadi, bahwa kalau dalam sistem file, data dan program aplikasi itu saling tergantung. Sedangkan pada database, data dan aplikasi itu tidak saling tergantung, di mana program struktur file di dalam katalog DBMS itu terpisah dari program pengaksesnya. Ya, jadi kita ketika dilakukan suatu perubahan terhadap data di DBMS secara internal, maka hal itu tidak akan berpengaruh terhadap program aplikasi yang mengakses database-nya, sepanjang definisi eksternalnya itu masih sama. Artinya sepanjang cara memberikan data tersebut dari database ke program aplikasi itu tidak berubah, maka program aplikasi tidak perlu kita ubah, seperti itu. Nah, ini contoh dari penyimpanan storage internal formatnya untuk student. Jadi untuk basis data, untuk file student, misalnya name, dia mulai dari posisi 1 ya dengan karakternya 30 dan seterusnya. Ini adalah proses penyimpanan atau proses pendefinisian file student di dalam database katalog yang dibutuhkan oleh program pengakses DBMS. Sedangkan untuk program filenya tidak membutuhkan katalog ini. Kemudian, dalam beberapa jenis sistem basis data seperti sistem berorientasi objek dan relasional, pengguna dapat mendefinisikan operasi pada data sebagai bagian dari definisi basis data. Operasi itu ditentukan dalam 2 bagian, di mana antar muka dari operasi, ya, termasuk nama operasi dan tipe data dari argumennya, di mana implementasi operasi ini ditentukan secara terpisah dan dapat diubah tanpa memengaruhi antar muka. Para program aplikasi pengguna dapat beroperasi pada data dengan menjalankan operasi ini melalui nama dan argumennya, terlepas dari bagaimana operasi dilaksanakan, sehingga program dan operationnya ini akan independence. Karakteristik ini yang menyatakan program data independence dan program operation independence disebut sebagai abstraksi data, ya, di mana DBMS akan menyediakan kepada pengguna representasi konseptual data yang tidak menyertakan banyak detail tentang bagaimana data disimpan atau bagaimana operasi dilaksanakan, ya. Untuk model data sendiri itu adalah jenis abstraksi data yang digunakan untuk menyediakan representasi konseptual data ini. Dia menggunakan konsep logis, ya. Kemudian model data itu lebih banyak menyembunyikan penyimpanan dan detail implementasi yang tidak menarik dan tidak dibutuhkan oleh sebagian besar pengguna database. Ya, untuk model data nanti ada materinya sendiri, kita akan bahas. Dalam pendekatan basis data, struktur dan organisasi terperinci dari setiap file itu disimpan dalam katalog, di mana pengguna basis data dan program aplikasi akan merujuk pada representasi konseptual dari file. Sedangkan DBMS akan mengekstrak detail penyimpanan file dari katalog ketika diperlukan oleh modul akses file DBMS. Ya, di sini banyak model data yang dapat digunakan untuk memberikan abstraksi data ini kepada pengguna database. Karakter yang berikutnya adalah support of multiple views of the data. Jadi database itu bentuknya satu, tetapi database itu bisa ditampilkan dalam banyak tampilan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Ya, itu yang disebut sebagai multiple view. Jadi view itu bisa merupakan bagian dari database
atau bisa berupa data virtual dari database tapi tidak disimpan secara eksplisit, di mana DBMS ini akan memiliki beragam aplikasi berbeda yang harus menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan banyak tampilan. Sebagai contoh, ada satu user yang hanya membutuhkan informasi untuk transkrip siswa, maka dia akan dibuatkan view untuk transkrip siswa. Kemudian ada user juga yang hanya butuh informasi tentang syarat dari kursus, maka dia akan dibuatkan view tentang syarat dari kursus yang akan didaftarkan. Nah, sebagai contoh, yang atas adalah view yang dibutuhkan oleh user pertama, yaitu transkrip, dan yang kedua, yang B adalah contoh dari view yang dibutuhkan oleh user kedua, yaitu prasyarat kursus. Jadi, kedua view ini tidak dihasilkan dengan membuat tabel baru, tidak dihasilkan dengan membuat file baru, yaitu file transkrip dan course spreadsheet, tidak. Tetapi view ini dihasilkan dari kelima file atau kelima tabel yang sudah ada di database university tadi. Jadi database university tadi kan ada file student, ada file course section, grade report, dan ada file prerequisite ya. Nah, transkrip dan course prerequisite ini tidak dihasilkan dari file baru yang dibangun, tetapi dihasilkan dari informasi yang diperoleh dan digabungkan dari kelima file yang sudah ada di database university. Mungkin saja nanti ada user ketiga, keempat, kelima, keenam membutuhkan view berbeda. Sepanjang informasi yang dibutuhkan itu ada di dalam kelima file yang ada di database university, maka view tersebut bisa ditampilkan dan diberikan kepada user yang membutuhkan. Berikutnya adalah sharing of data and multi-user transaction processing. Jadi, DBMS itu harus memungkinkan banyak pengguna itu bisa mengakses database pada saat yang sama. Kalau tadi di sistem file, kan kita sudah lihat bahwa karena mereka punya file yang terpisah, departemen kontrak membutuhkan data di penjualan membutuhkan data departemen kontrak, kan itu agak ribet, maka kita bangun database yang terpusat, di mana semua datanya tersimpan jadi satu, sehingga baik departemen kontrak maupun departemen penjualan bisa menggunakan dan mengakses database itu secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu DBMS harus memungkinkan banyak pengguna bisa mengakses database pada saat yang sama. Nah, ini juga penting ya, jika data untuk beberapa aplikasi itu diintegrasikan dan dipelihara dalam satu database tunggal, di mana DBMS itu harus menyertakan perangkat lunak kontrol konkurensi ya, untuk memastikan bahwa beberapa pengguna yang mencoba memperbaharui data yang sama melakukannya secara terkendali sehingga hasil pembaruannya benar. Sebagai contoh, beberapa agen reservasi mencoba untuk menetapkan kursi pada penerbangan maskapai. Maka DBMS harus memastikan bahwa setiap kursi hanya dapat diakses oleh satu agen pada satu waktu untuk penugasan kepada penumpang. Jadi jangan sampai satu kursi yang dimiliki oleh maskapai itu bisa di booking atau dibeli oleh dua user yang berbeda ya, karena DBMS tidak mampu menangani operasi yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini adalah kemampuan dari DBMS dalam membuat yang namanya sharing of data dan multi-user transaction processing. Ya, jadi peran mendasar dari DBMS multi-user adalah untuk memastikan bahwa transaksi itu yang dilakukan bersamaan harus dapat beroperasi dengan benar dan efisien. Seperti itu. Nah, tujuan kita menggunakan basis data pertama tentunya adalah kecepatan dan kemudahan. Jadi dengan basis data kita bisa memperoleh informasi dengan cepat dan dengan mudah. Ya, tidak seperti sistem file yang harus dilakukan secara bertahap, membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan tentunya karena semua data disimpan secara terpusat menjadi satu, berbeda dengan sistem file yang disimpan oleh departemen yang berbeda-beda. Keakuratan sudah jelas ya, karena datanya tersimpan terpusat, otomatis yang mengubah hanya boleh satu dan hasilnya pasti akurat. Sedangkan kalau sistem file, misalnya file di departemen kontrak diubah, sementara departemen penjualan tidak diubah, kan datanya menjadi tidak akurat. Ketersediaan, ya, data otomatis tersedia karena tersimpan secara terpusat di basis data. Kelengkapan, data juga tersedia secara lengkap. Kemudian keamanan, tentunya datanya bisa
diberikan hak akses ya. Di dalam basis data itu ada user login, aja ada bisa menjamin keamanan dan kebersamaan pemakaian. Jadi bisa digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Penerapan basis data di sini bagi perusahaan ya bisa diterapkan di berbagai bidang atau departemennya, misalnya di bidang penjualan untuk informasi pelanggan, produk dan pembelian, di bidang akuntansi untuk pembayaran gaji pegawai, penerimaan kas, saldo akun, aset. Kemudian di bagian sumber daya manusia bisa untuk informasi karyawan, pajak, tunjangan ya. Di pabrik ya bisa untuk pengaturan manajemen rantai suplai, pemasangan kembali barang di pabrik, inventaris gudang toko, pesanan untuk item, untuk pengecer online, bisa untuk pelacakan pesanan online, pembuatan daftar rekomendasi, pemeliharaan evaluasi. Di universitas bisa untuk informasi siswa, pendaftaran kursus, nilai, di samping juga untuk sumber daya manusia dan akuntansi yang ada di universitas. Selain itu di perbankan dan keuangan, untuk informasi pelanggan, rekening, pinjaman dan transaksi perbankan, untuk transaksi kartu kredit, untuk keuangan ya, saham, obligasi, pasar real time, itu semua bisa. Untuk maskapai bisa untuk informasi pemesanan jadwal. Telekomunikasi bisa menyimpan catatan panggilan, menghasilkan tagihan bulanan ya, untuk saldo, menyimpan informasi jaringan komunikasi. Jadi penerapannya bisa di berbagai bidang. Nah, sekian materi kita pada hari ini tentang pengenalan basis data, di mana materi-materi tadi saya ambil dari beberapa referensi seperti yang ada di layar. Silahkan bagi kalian jika masih belum jelas atau belum paham, bisa mencari referensi-referensi yang tertera di layar dan membaca dari referensi tersebut. Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi mari kita semangat, mari kita ubah dunia dengan semangat belajar, walaupun pembelajaran kita dilakukan secara online. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.